Mantap guys, kopi ini sangat merah-merah dan bijinya pun besar-besar. Tugu sari yang sangat berbeda guys. Apakah memang tempat Anda seperti ini? Mantap, 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 mantap. Sip, merah merona. Oke sahabat tani, kembali lagi di sini seperti biasa terkait dalam hal setelah melakukan pemanenan kopi, tentunya kita harus melakukan perawatan, yaitu pemangkasan. Nah, di sini kebetulan ada sahabat kita yang bertanya di kolom komentar, meminta untuk direviewkan cara pemangkasan. Nah, di sini sahabat tani bukan berarti saya menggurui ya. Mohon untuk sahabat pecinta kopi terkhusus yang menyimak video saya. Nah, ini perlu diketahui dalam hal pemangkasan, saya yakin untuk petani kopi sudah tahu, paham, apalagi untuk petani yang modern ya. Nah, di sini saya akan coba berbagi versi saya cara merawat jenis setekan khusus untuk tugu sari ini ya, untuk tugu sari. Nah, pada umumnya sahabat tani yang saya ketahui di daerah saya khususnya ya, di daerah saya dalam pemangkasan itu belum banyak paham terkait usia ya. Nah, memang pada umumnya ketika kita sudah melakukan pemetikan buah ya, sudah beres, itu memang wajib pemangkasan. Nah, akan tetapi dalam pemangkasan ini harus kita pelajari. Ini menurut saya sahabat tani ya. Pelajari, seperti apa pelajarinya? Nah, di sini sahabat tani bisa sahabat tani lihat, ini adalah situasi tekan usia sudah cukup lumayan. Nah, ini sudah lumayan ya. Nah, bisa dilihat sudah tua. Akan tetapi tetap terlihat muda ya rantingnya. Nah, ini 2 tahun yang lewat ya, 2 tahun yang lalu saya lakukan perombakan, pemangkasan perombakan. Nah, jadi di sini sahabat tani, dalam pemangkasan itu banyak hal ya. Ada pemangkasan perombakan, ada pemangkasan ya pemilihan, hanya pemilihan ranting yang sudah tidak produktif ya. Nah, di sini sahabat tani perlu kita ketahui dulu, jika kita ingin melakukan perombakan itu berarti setekan sudah tua. Nah, sudah tua usianya, atau tidak, jarang sekali dilakukan pemangkasan. Nah, ini sahabat tani ya. Nah, di sini perlu kita ketahui dulu untuk pemangkasan ya. Kebanyakan kita cara pola itu kan masing-masing. Terlebih saya tekankan sekali lagi, cara kita itu harus sesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat kita, daerah masing-masing ya. Nah, di sini untuk tugu sari ini cara saya merawat ya, banyak ranting. Tetapi dengan banyak ranting ini tidak terlepas dari perawatan biasanya ya. Biasanya itu kalau untuk saya pribadi itu yang saya ketemui itu tunas-tunas kecil di waktu-waktu masa degan ya. Nah, ini sudah berbunga ya. Nah, tentunya dengan hasil seperti ini melalui prosesnya banyak ya. Nah, ini adalah setekan ya, setekan jenis tugu sari yang sistem banyak ranting atau sistem payung ya. Nah, di sini juga dalam pemangkasan ya perlu kita ketahui, untuk pembentukan pola itu harus kita ketahui dulu sahabat tani ya. Nah, ini menurut saya harus kita ketahui dulu usia setekan. Usia setekan biasanya kalau sudah 3 tahun itu minta dirombak ya. Nah, disitulah kita harus pahami dulu. Kalau untuk usia baru 1 tahun ya seperti ini. Nah, kalau seperti ini yang harus kita lakukan itu adalah perawatan
menjaga daripada pola ranting ya yang kita rawat. Nah, kita akan lakukan seperti ini, berapa ranting. Nah, jadi kalau seumpamanya Mas Hadi ini kecil 1 tahun itu, dari situlah kita pertahankan ya perawatannya. Kalau memang mau 4 atau 5 ranting ya pertahankan untuk asnya, nanti baru kita atur tunas-tunasnya ya untuk banyak ranting itu agar tidak semeraut. Nah, ini adalah usia hampir 2 tahun lah ini ya. Nah, untuk perlombaan ya, perlombaan kita untuk saya pribadi tidak bisa sama. Seumpamanya saya pemangkasan ini dengan cara seperti ini, setiap batang itu sama, tidak. Saya lihat dulu kondisi batang. Kenapa? Karena setiap batang itu tidak sama ya, tidak sama pertumbuhannya ya. Nah, ini bisa kita lihat yang lain. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah tua ya, batang sudah lebih dari 3 tahun. Ini hasil rombakan. Ini hasil rombakan ya, muda lagi tunasnya. Nah, disinilah kita pemangkasan itu harus tahu mengatur pola. Nah, untuk saya pribadi pola sistem banyak ranting atau sistem payung itu untuk pemangkasan ya, pembentukan pola itu saya buat sahabat tani ya. Saya buat itu dari usia jangka 2 tahun. 2 tahun sekali saya rombak. Jadi mudah terus ya. 2 tahun 1 kali saya rombak ya. Kalau sudah rantingnya besar, panjang, terlalu panjang, nggak karuan, saya mudahkan. Nah, intinya dalam pemangkasan itu untuk saya pribadi Tugu Sari ya, membuang ranting atau bahan yang sudah tidak produktif ya, ranting-ranting yang mati. Nah, seperti ini ya. Nah, ranting ini harus sudah tidak bagus ya. Pangkas ya. Ini kenapa dipotong ya, ini tadi agar tidak bertumpuk ya, agar tidak bertumpuk di sini. Oke, ranting ya. Nah, ini ranting-ranting seperti ini harus kita buang. Nah, inilah jadi perawatan itu sahabat tani untuk stekan jenis Tugu Sari ya, banyak ranting itu harus kita pahami. Yang penting tidak ranting itu tidak bertumpuk, tidak tumburan ya. Usahakan untuk bagian pangkal stekan sini ya, itu harus terkena matahari. Nah, oke. Sini sahabat tani, nanti saya akan tunjukkan perlombaan ya, karena poinnya di situ, di perlombaan bisa terjadi pembentukan. Oke. Untuk kali ini video ini mungkin hanya ini saja ya. Terkait ini belum diputil. Terima kasih yang sudah nyimak. Mohon maaf jika kurang berkenan videonya. Tunggu selanjutnya video perombakan saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.